Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo anak-anak, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan mengajar materi sifat-sifat logaritma. Sebelum itu, kalian harus memahami video pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang definisi logaritma untuk bisa memahami materi hari ini. Oke, sifat yang pertama yaitu A log B tambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. 2 log 3 tambah 2 log 10. Nah, kita bisa lihat di sini basisnya itu sudah sama, yaitu basisnya 2. Jadi, kita bisa langsung terapkan sifatnya. Menjadi 2 log 3 dikali 10. 2 log 3 kali 10 itu kan sama dengan 30. Jadi hasil dari 2 log 3 tambah 2 log 10 itu sama dengan 2 log 30. Sifat yang kedua yaitu basis A log B dikurang basis A log C sama dengan basis A log B per C. Ya, jadi di sini kalau ada pengurangan dua bentuk logaritma, maka numerusnya itu bisa dibagi. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Basis 3 log 81 dikurang basis 3 log 27. Kita harus pastikan dulu bahwa keduanya mempunyai basis yang sama untuk kita terapkan sifat-sifatnya. Karena ini basisnya sudah sama, 3, jadi kita bisa langsung jadi basis 3 log 81 per 27 sama dengan basis 3 log 81 dibagi 27 itu sama dengan 3. Nah, basis 3 log 3 itu kan sama saja 3 pangkat berapa yang hasilnya 3, yaitu 3 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 1. Basis 3 log 81 dikurang basis 3 log 27 itu sama dengan 1. Nah, untuk sifat yang ketiga itu adalah basis A log B dikali basis B log C sama dengan basis A log C. Jadi kalau ada perkalian dua bentuk logaritma di mana numerusnya itu sama dengan basisnya, maka kita bisa sederhanakan menjadi basis A log C di sini. Ya, perhatikan contoh ini dengan seksama. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya, sederhanakan bentuk berikut. 5 log 7 dikali 7 log 25. Nah, di sini numerusnya atau 7 itu sama dengan basisnya. Ya, sama-sama 7. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 5 log 25. Nah, nilainya 5 log 25 ini kan sama saja 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu 5 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2. Basis 5 log 7 dikali 7 log 25 itu sama dengan 2. Contoh soal yang kedua yaitu 2 log 6 kali 6 log 8 kali 8 log 32. Nah, ini ada yang sama yaitu 6 numerusnya dengan basis 6, 8 dengan basis 8. Jadi kita bisa terapkan sifat yang ketiga ini menjadi hasilnya 2 log 32. Ini sama saja kita cari pangkatnya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5. Jadi hasil dari 2 log 6 dikali 6 log 8 dikali 8 log 32 itu sama dengan 5. Nah, untuk selanjutnya sifat yang keempat yaitu A log B pangkat 6 itu sama dengan N kali A log B. Jadi ketika numerus ini memiliki pangkat yaitu N, maka sama saja pangkatnya ini bisa kita taruh di depan ya, menjadi N dikali A log B. Contoh soalnya, tentukan nilai dari 3 log 1 per 27. Jawabnya kita tulis dulu soalnya 3 log 1 per 27
Lalu kita rubah 27 ini kan sama saja 3 pangkat 3. Jadi kita rubah menjadi 3 pangkat atau 1/3 pangkat 3. Kemudian kita bisa rubah 3 pangkat 3 ini menjadi 1/3 pangkat 3 ini menjadi 3 pangkat negatif 3 karena dia naik ke atas. Nah, karena numerusnya memiliki pangkat sesuai dengan sifat yang keempat tadi, pangkatnya kita bisa taruh di depan menjadi negatif 3 dikali 3 log 3 sama dengan negatif 3. Nah, 3 log 3 ini sama saja 3 pangkat berapa yang hasilnya 3, yaitu pangkat 1. Jadi kita kali 1. Negatif 3 dikali 1 itu sama dengan negatif 3. Jadi 3 log 1/27 itu sama dengan negatif 3. Lanjut, sifat yang kelima. A pangkat M log B sama dengan 1/M dikali A log B. Jadi ketika basis ini memiliki pangkat, maka kita bisa tuliskan 1/M atau 1 per pangkatnya dikali dengan basis A log B. Contohnya, tentukan nilai dari akar 4 log 64. Caranya kita tulis dulu soalnya basis 4 log 64. Lalu akar 4 ini kita rubah menjadi 4 pangkat 1/2 ya. Ingat kalau akar itu dia pangkat 1/2. Kemudian log 64. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, kita ubah jadi 1 per pangkatnya adalah 1/2, jadi 1/1/2 kali 4 log 64. 1 dibagi 1/2 itu kan sama dengan 2 dikali 4 log 64 sama dengan 2. 4 log 64 itu kan sama saja 4 pangkat berapa yang hasilnya 64, yaitu 4 pangkat 3. Nah, jadi 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi akar 4 log 64 itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya sifat yang keenam. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N/M kali A log B. Jadi pangkatnya dari numerus dibagi pangkatnya dari basis. Contoh soalnya, sederhanakan 8 log 1 per akar 27. Cara menjawabnya kita tulis dulu soalnya. 8 log 1 per akar 27. Nah, 8 kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 3 log 1. Nah, akar 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 3/2. Kalau kalian masih bingung 3 pangkat 3/2 itu dari mana, kita rubah dulu akar 27 ini menjadi sama dengan akar dari 3 pangkat 3. Nah, karena akar itu sama dengan pangkat setengah, maka setengah ini kita kalikan dengan 3 menjadi 3 pangkat 3/2. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang bingung ya. Ini menjadi 1/3 pangkat 3/2. Lalu sama dengan 2 pangkat 3 log 1/3 pangkat 3/2 ini kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 3/2 ya, karena yang di bawah naik ke atas jadi pangkatnya negatif. Kemudian kita bisa terapkan sifat yang nomor 6, yaitu pangkat dari numerus negatif 3/2 per pangkat dari basis, yaitu 3 dikali dengan 2 log 3.
Nah, ini kan sama dengan negatif 3 per 2 dikali dengan 1 per 3 dikali dengan 2 log 3. Ini sama-sama 3, bisa kita coret. Jadi sisanya adalah negatif 1 per 2 dikali 2 log 3. Jadi hasil dari 8 log 1 per akar 27 sama dengan negatif 1 per 2 dikali 2 log 3. Nah, selanjutnya sifat yang nomor 7 yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Contoh soalnya, jika diketahui 3 log 2 sama dengan A, maka tentukan nilai dari 32 log 27. Cara jawabnya kita tulis dulu soalnya. Lalu 32 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Ya, karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Kemudian 27-nya juga kita rubah ke dalam 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan menjadi 3 per 5 dikali 2 log 3 sama dengan 3 per 5 dikali, nah kita terapkan sifat yang nomor 7 menjadi 1 per, tadinya 2 log 3 jadinya dibalik ya, 3 log 2. Nah itu sama dengan 3 per 5 dikali 1 per, karena diketahui 3 log 2 itu sama dengan A, maka kita rubah 3 log 2 nya di sini menjadi 1 per A. Sekarang kita tinggal kalikan, 3 dikali 1 itu 3, 5 dikali A itu 5A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, sifat yang nomor 8. A log B sama dengan P log B per P log A dengan ketentuan P-nya lebih dari 0 dan P-nya tidak boleh sama dengan 1. Contoh soalnya, jika diketahui 5 log 2 sama dengan A dan 5 log 7 sama dengan B, maka tentukan nilai dari 14 log 10. Cara menjawabnya, tulis dahulu soalnya 14 log 10. Nah, karena kita di sini yang diketahui itu basisnya sama-sama 5, jadi kita bisa pakai basisnya 5. Sebenarnya P ini boleh sembarang bilangan asalkan sama atas dan bawah. Nah, kita sesuaikan dulu dengan sifatnya. 14 log 10 menjadi log 10 per log 14. Karena yang diketahui mempunyai basis yang sama yaitu 5, boleh kita pakai basisnya 5. Jadi 5 log 10 per 5 log 14. Selanjutnya kita rubah lagi 10-nya dan 14-nya ini ke dalam perkalian. Ya, seperti contoh yang nomor 1 tadi, sifat yang nomor 1 tadi menjadi 5 log 10-nya jadi 5 kali 2 dan 14-nya menjadi 2 kali 7. Ini saya bikin sama dengannya menyamping. Lanjut, 5 log, karena perkalian bisa kita rubah menjadi penjumlahan 2 logaritma. 5 log 5 ditambah 5 log 2 per 5 log 2 ditambah 5 log 7. Nah, itu sama dengan 5 log 5 itu kan sama saja 5 pangkat berapa yang hasilnya 5. Nah, itu kan sama dengan 1. Kemudian 5 log 2 itu diketahui di soal sama dengan A. Jadi kita tulis A per 5 log 2 itu sama dengan A, dan 5 log 7 itu sama dengan B. Jadi nilai dari 14 log 10 itu sama dengan 1 per A, 1 tambah A per A tambah
B. Itu sifat yang nomor 8. Sifat yang terakhir, sifat yang ke-9, bentuknya adalah A pangkat A log B sama dengan B. Jadi kalau ada bilangan yang mempunyai pangkat berbentuk logaritma dengan bilangan pokok dan basisnya harus sama, maka hasilnya adalah numerusnya. Contoh soalnya seperti ini. 2 pangkat 2 log 10. Kita lihat di sini sama basis dengan bilangan pokoknya, berarti hasilnya adalah 10. Jadi 2 pangkat 2 log 10 sama dengan 10. Contoh yang kedua, 10 pangkat log 5. Ingat, kalau tidak ditulis basisnya itu kan berarti 10 basisnya. Sedangkan di sini bilangan pokoknya juga 10, berarti memenuhi syarat sifatnya. 10 pangkat 10 log 5 itu sama dengan 5. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham tentang sifat-sifat logaritma ini. Silakan kerjakan soal latihan yang akan saya bagikan nanti di classroom. Jika menemui kesulitan, boleh hubungin saya via WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.